Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk boleh hadir di rumah Tuhan, berdoa bersama-sama kawan-kawan, bersekutu, saling menguatkan dan belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah, hina dan terbatas ini ya Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar sebuah tema, yaitu relasi manusia dengan Allah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar di hari Minggu khotbah serial doa yang diajarkan Tuhan Yesus atau disebut doa Bapa Kami. Ya, di hari Minggu kita akan belajar doa itu kalimat per kalimat. Tapi hari ini secara khusus saya ingin menyinggung soal hubungan atau relasi manusia dengan Allah Sang Pencipta itu. Sebelumnya mari kita diskusikan dulu 3 pertanyaan. Yang pertama, pepatah Amerika Serikat berkata, sahabatmu yang terbaik adalah binatang peliharaanmu. Jadi mereka itu, orang-orang Amerika percaya bahwa binatang peliharaan itu lebih dekat daripada pasangannya. Ya, sebab kalau marah-marah dengan pasangan bisa dibales, kalau diomelin bisa dibales, tapi kalau anjing atau kucing diomelin, dimarahin, tetap goyang-goyang ekor, tetap menyenangkan dan membawa sukacita. Jadi mereka menganggap binatang peliharaan itu lebih dekat dengan dirinya dibanding orang-orang di sekitarnya atau pasangan hidupnya. Kalau kita lihat dari jumlah anjing di Amerika, saudara, itu ada sekitar 90 sampai 95 juta ekor. Banyak sekali. Ya, lebih 40% rumah itu ada pelihara anjing. Ya, luar biasa. Sedangkan jumlah kucing itu lebih banyak. Jumlahnya sekitar 100 sampai 140 juta ekor. Katanya diperkirakan 1 dari 3 rumah di Amerika itu pelihara kucing. Saya nggak tahu orang Indonesia di Amerika, tapi ini Amerika rata-rata. Ya, luar biasa. Gereja liberal di Amerika dan sebagian gereja Katolik membaptis binatang peliharaan, dan mereka yakin bahwa binatang peliharaan itu akan diselamatkan juga dan masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara? Aneh, tapi nyata. Pertanyaan bagus. Kalau ada temanmu bilang anjingnya bakal masuk surga, tanya apakah ada di Alkitab? Ya, Alkitab belum pernah mencatat seekor anjing pun masuk surga atau seekor kucing pun masuk surga. Tapi mereka lebih percaya anjing dan kucing itu lebih baik dari suaminya yang jahat atau manusia lain yang jahat. Jadi sebenarnya lebih layak si anjing atau si kucing masuk surga. Ada pendapat lain? Manusia penciptaan lebih mulia. Jadi kalau mereka percaya anjing atau kucing masuk surga, saudara bilang no, atau saudara bilang mungkin saja. Tidak setuju. Sama sekali tidak setuju. Karena dianggap manusia lebih mulia, manusia layak masuk surga. Sedangkan si Sandy bilang binatang nggak punya roh, jadi nggak masuk surga. Mungkin nggak anjing yang lebih baik dari manusia? Manusia kan lebih jahat dari binatang, bisa nggak? Apakah manusia yang lebih jahat dari binatang layak masuk surga? Sedangkan binatang yang nggak jahat itu masuk neraka. Yang bisa masuk neraka dan surga itu harusnya manusia menurut Alkitab. Ya, memang kalau kita melihat perjanjian lama, ya, binatang pun bisa dipakai Tuhan, betul nggak? Keledai bisa dibuat berbicara. Apakah dicatat keledai yang berbicara itu yang menegur Nabi Bileam itu masuk surga?
Pada perjanjian baru, keledai dipakai oleh Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Waktu Yesus lahir ke bumi ada binatang peliharaan, ya, ada kambing, domba pakai kandang mereka, dan juga binatang lain, ternak lain, dan bahkan orang Majus pakai onta. Tapi gak pernah dicatat bahwa binatang-binatang yang dipakai itu masuk surga. Saya kira penting bagi kita untuk bertanya, apakah ada dicatat dalam Alkitab? Apakah ada contohnya? Itu saya kira pertanyaan yang cukup baik. Nomor 2, kita berkata semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Menurut saudara, apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Jadi manusia waktu diciptakan, kalau kita melihat dari kalimat ini, harusnya manusia waktu diciptakan pada mulanya itu ada kemuliaan Allah. Kitab Kejadian menamakan dia gambar dan rupa Allah, citra Allah, image of God. Artinya dalam diri manusia ada karakter dan sifat-sifat dasar Allah. Ada kasih, ada kebenaran, ada fungsi rasio yang benar, ya. Ada nilai agama, ada kemampuan berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta, ya. Karena memang serupa dan segambar dengan Allah. Lalu setelah manusia berdosa, kemuliaan Allah itu hilang, ya, atau tercemar oleh dosa. Artinya rasio manusia, perasaan manusia, kehendak manusia, sifat-sifat dasar Allah pada manusia, kasih, kebenaran, ya, fungsi agama, relasi dan komunikasi dengan Allah itu menjadi rusak dan tercemar. Tidak heran Kejadian pasal 3 menyebutkan ketika Adam dan Hawa jatuh, atau ketika Hawa ditawarkan oleh iblis untuk berdosa, dia katakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dosa itu membuat manusia tahu tentang yang baik dan jahat. Apa sebelum berdosa mereka tidak tahu yang baik dan jahat? Tahu nggak? Tahu. Terus setelah berdosa tahu tentang yang baik dan jahat. Apa bedanya? Sama-sama tahu. Sebelum berdosa sudah tahu yang baik dan jahat, sehingga Tuhan kasih mereka pilih, ya. Semua pohon di taman ini boleh kau makan, kecuali pohon yang di tengah itu, pengetahuan baik dan jahat. Karena pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Mereka tahu itu, bahwa baik untuk mentaati Allah, tidak baik untuk melawan Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Lalu iblis bilang apa? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Dan setelah Hawa dan Adam makan, mereka celik matanya, ya. Mereka gak mati langsung secara fisikal, tetapi seperti yang tadi dikatakan, kehilangan kemuliaan Allah, hubungan dengan Allah jadi rusak. Sifat-sifat Allah pada manusia jadi rusak. Mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat, artinya apa? Standar yang berbeda. Dulu baik dan jahat itu standarnya siapa? Standarnya Allah. Ukuran Allah baik dan jahat. Sekarang setelah berdosa, mereka tahu baik dan jahat, tapi ukuran siapa? Ukuran diri sendiri, seperti Allah. Jadi manusia ingin jadi seperti Allah, menentukan definisi sendiri, menentukan ukuran sendiri, menentukan standar sendiri, apa yang disebut baik, apa yang disebut jahat. Itu sebabnya ini dosa terbesar. Self-God, sendiri mau menjadi Allah, menentukan. Kebenaran Allah tidak penting, yang penting kebenaranku. Bagiku ini benar, bagiku ini tidak benar, bagiku ini jahat, bagiku ini baik. Jadi standar sendiri, sama-sama tahu, tapi beda ukuran, beda definisi. Nah, hal itulah yang disebut dosa. Hal itulah yang membuat relasi manusia dengan Allah jadi rusak. Nah, binatang nggak punya ini, saudaraku.
Binatang nggak punya standar etika, binatang nggak punya standar baik dan buruk. Karena binatang tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, nggak punya ukuran ini. Ya, itu sebabnya binatang tidak dipersiapkan untuk masuk surga. Oke, nomor 3. Menurut saudara, kenapa murid-murid Tuhan Yesus minta diajarkan untuk berdoa? Lukas 11 ayat 1. Waktu murid-murid melihat Yesus berdoa, dia bilang, "Guru, ajar kami berdoa seperti kamu berdoa. Ajar kami untuk berdoa." Artinya apa? Murid tidak tahu berdoa. Murid bingung bagaimana berdoa. Manusia yang sudah berdosa bingung bagaimana berkomunikasi dengan Allah, bagaimana berelasi dengan Allah. Itu sebabnya mereka minta, "Tuhan, Guru, ajarlah kami berdoa." Itu loh hubungannya. Nah, binatang nggak bisa minta ini, ya kan? Dia nggak bisa minta sama Tuhannya, walaupun itu sahabat yang terbaik. "Tuhan, ajar aku berdoa." Nggak bisa, walaupun ada foto anjing berlutut ikut berdoa, ya kan? Ayam makan sambil doa, lihat kepala minum air, kepalanya lihat atas, katanya berdoa katanya, ya. Tapi sesungguhnya binatang tidak berkomunikasi dengan Allah. Tapi Allah bisa nggak komunikasi dengan binatang? Bisa. Allah bisa perintahkan keledai, "Hei keledai, berbicara, tegur si Bileam." Ya kan, bisa. Tapi binatang tidak punya kemampuan itu, sebab dia bukan gambar dan rupa Allah, bukan citra. Mari kita baca Alkitab, Matius 6, 9-13, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan, Matius 6, 9-13, 1, 2, 3. "Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Saya yakin binatang gak bisa berdoa seperti ini. Dari firman Tuhan di atas, kita dapat mengerti bagaimana hubungan manusia berdosa dengan Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Hubungan yang rusak dan tercemar itu hubungannya bagaimana? Pasti gak mungkin bisa berhubungan dengan baik. Itu sebabnya Yesus mengajarkan mereka berdoa. Akibat hubungan yang rusak ini, komunikasi dengan Allah pun jadi rusak, jadi gak benar. Manusia tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Itu sebabnya dari perkataan Tuhan Yesus yang pertama, "Bapa kami yang di sorga," dan diteruskan sampai seluruh ajaran ini, kita bisa melihat hubungan itu. Dari doa ini kita bisa melihat bagaimana relasi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan antara manusia yang tadi sudah berdosa dengan Allah Sang Pencipta itu. Mari kita melihat istilah kalimat per kalimat, ya. Istilah Bapa kami yang di sorga itu adalah sebuah relasi antara seorang anak dan bapak. Anak dan bapak, makanya panggil Bapa di sorga, ya. Sebuah panggilan dan hubungan yang akrab, indah, dan kekal sifatnya. Ya, Bapa di dunia itu tidak kekal, tapi paling tidak secara tradisi hubungan ayah dan anak itu hubungan yang dekat. Ada hubungan darah di situ. Nah, untuk menggambarkan bagaimana Allah Bapa sayang mengasihi manusia yang berdosa, maka Yesus memilih panggilan ini, Bapa kami yang di surga. Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12, di situ dikatakan, barang siapa yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya, dia diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Diberi status yang baru sebagai anak Allah, bukan musuh Allah. Jadi dosa menyebabkan manusia bermusuhan dengan Allah, tapi
Iman di dalam Kristus menghasilkan status anak Allah. Dari musuh Allah menjadi anak Allah. Nah, apa aplikasinya buat kita hari ini? Bersyukurlah atas status baru di dalam Yesus Kristus sebagai ahli waris kerajaan surga. Kalau saudara sudah beriman, kalau saudara belum beriman, terimalah Yesus Kristus menjadi juru selamatmu dan Tuhanmu, maka statusmu diubah dari musuh Allah menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Sebab itu, janganlah saudara minder, tapi makin percaya diri. Ya, sebab saudara punya status baru. Kita punya status baru, bukan anak setan, bukan anak manusia biasa, anak siapapun yang paling terhormat dan paling kaya di dunia, bukan, tapi anak Allah yang maha besar, maha tinggi, maha mulia, maha kuasa. Perlu berbangga diri, bukan sombong, berbangga diri karena Yesus Kristus. Jangan minder, tapi makin percaya diri. Walaupun dalam diri saudara ada kekurangan, jangan menghina diri, mengejek diri. Orang lain boleh mengejek, tetap saudara harus percaya diri bahwa saudara adalah anak Allah. Dan makin setia dan tekun dalam membangun kehidupan yang akrab melalui doa yang dinamis, yang tekun di dalam Tuhan Yesus. Bangun hubungan itu. Katakan, Bapa di surga, walaupun tetanggaku menghina aku gak peduli. Walaupun teman baikku tidak suka padaku, aku tidak peduli, aku tidak minder. Aku bersyukur sebab aku dijadikan anakmu, Bapa. Sebuah kebanggaan. Bangun hubungan yang akrab. B. Istilah dikuduskan namamu adalah relasi antara seorang penyembah dan Allah yang disembah. Ya. Hanya Bapa di sorga yang patut disembah, dipuji dan ditinggikan. Itu kata Mazmur 103. Ya, saudara boleh baca semua, tapi minimal baca ayat 1 sampai 5, 20 sampai 22. Hanya Bapa di sorga yang patut disembah dan dipuja dan ditinggikan waktu saudara berkata dikuduskan namamu. Ya. Nah, binatang nggak bisa lakukan ini, binatang nggak bisa memuji Tuhan. Ya. Binatang nggak bisa menyembah Tuhan, Sang Pencipta itu. Berbeda dengan kita yang sudah diselamatkan. Aplikasinya apa? Buanglah semua berhala dalam hidup saudara dan setialah dalam beribadah kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran, sebab hanya satu yang patut disembah dan dipuja, Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang bisa saudara tinggikan, saudara puji-puja, saudara banggakan, termasuk binatang peliharaan, itu bisa jadi berhala. Uang, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, benda, materi, dan binatang peliharaan bisa jadi berhala. Uang itu, sebab hanya Bapa di sorga yang patut disembah. C. Istilah datanglah kerajaanmu adalah relasi antara seorang rakyat dan rajanya. Seorang rakyat dan rajanya, artinya Allah pemimpin yang sejati itu, yang memberi perintah supaya kita hidup dengan baik dan benar. Kalau kita membaca Injil Matius seluruhnya pasal 13, kita melihat bagaimana Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang kerajaan. Ya. Jadi bersyukurlah bahwa status kita itu juga rakyat yang punya raja segala raja. Wahyu 1:5-6 dikatakan Yesus Kristus itu ditentukan menjadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Ya, luar biasa. Raja. Tidak heran kita punya lagu Aku Anak Raja. Ya. Engkau anak raja, sebenarnya rakyat ya. Anak itu maksudnya anak dari Bapa tadi. Ya. Jadi aplikasinya apa? Belajarlah mentaati firman Tuhan sebagai wujud mengasihi Tuhan. Itulah syarat untuk mendapatkan berkatnya secara berkelimpahan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan menuruti segala perintahku. Dia raja segala raja, kita mentaati perintahnya. Kalau raja memerintah, gak ada alasan untuk tidak taat. Mutlak.
harus ditaati. Dan itu merupakan syarat mendapatkan berkat. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kerajaannya, tinggikan Yesus sebagai Raja segala Raja, dan cari tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sang Raja itu, maka segala sesuatu ditambahkannya kepada kamu. D, istilah jadilah kehendakmu. Ini adalah relasi antara seorang hamba dan tuannya. Hamba dan tuannya. Jadi kita bersyukur kita diangkat menjadi anak, menjadi rakyat yang taat kepada raja, menjadi penyembah yang harus meninggikan dia, tapi juga seorang hamba yang diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Jadi hamba di sini bukan sembarang hamba, budak yang tidak tahu apa-apa, tetapi seorang hamba yang diangkat menjadi rekan kerja, partner dari Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Wahyu 19 ayat 6. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, Dia juru selamat, Dia penebus, tapi Dia juga Tuhan yang layak dilayani. Itu sebabnya ketika Thomas melihat tangan bekas paku tangan Yesus dan kakinya dan lambungnya, dia berkata, "Ya Allahku, ya Tuanku atau Tuhanku." Artinya, Engkau yang tertinggi yang aku patut sembah, dan Engkau adalah Tuhan segala Tuhan yang aku patut layani seumur hidupku. Maka Thomas sang rasul bertekad menjadi misioneri pertama ke India yang paling jauh dari Yerusalem, dan dia memulai gereja Tuhan di sana. Sebuah penyembahan yang total dengan memberikan seluruh hidupnya, dan sebuah pelayanan yang total dengan mempersembahkan seluruh hidupnya di mezbah Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan kembali kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Luar biasa. Aplikasinya apa buat kita? Layanilah pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab artinya maksimal. Saudaraku masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus Matius 25, hamba yang diberi 5 menghasilkan 5, itu maksimal. Hamba yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 talenta, itu maksimal. Saya nggak tahu berapa yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini, tapi mari kita layani Tuhan dengan maksimal. Bukan tanggung-tanggung, tapi tanggung jawab total maksimal. Dan juga rendah hati, kata Lukas 17. Setelah selesai melayani, jangan katakan untung ada saya, tapi katakan aku hanya hamba yang hina yang tak berguna ini. Rendah hati. Dan pada suatu hari kita semua akan dihakimi. Apakah sudah menjadi hamba yang baik dan setia? Itu ukuran hamba yang sukses. Yang baik dan yang setia sampai akhir hidup. Ingat, pelayanan saudara takkan sia-sia, tapi ada upah yang kekal di sorga. 1 Korintus 15:58. Biarlah suatu hari ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, Tuhan Yesus berkata, "Mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu dan nikmatilah seluruh sukacita sorga dan kebahagiaan selama-lamanya." Amin. Ya, hari ini saya akan berhenti di sini. Masih ada 4 relasi lainnya sampai amin. Minggu depan kita akan lanjutkan yang kedua. Tapi minimal 4 relasi hari ini menjadi perenungan kita. Hubungan anak dan bapa, hubungan seorang penyembah dan Allah yang maha besar yang patut disembah, hubungan antara seorang rakyat dan raja segala raja yang kita patut menerima perintahnya, dan hubungan seorang hamba dan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan seumur hidup dengan mempersembahkan yang terbaik. Seluruh hidup kita, kata Roma 12 ayat pertama, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang kudus, yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Siap? Siap menjelma? Siap? Puji Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan 4 relasi lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kami dimengerti kebenaran-Mu ya Tuhan.
bahwa kami yang telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus, sehingga relasi yang sudah rusak, komunikasi yang rusak boleh dikembalikan kepada semula. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang mati dan bangkit buat kami. Terima kasih kami dijadikan ciptaan yang baru. Terima kasih kami mendapat status baru dari musuh Allah menjadi anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau satu-satunya yang patut kami sembah, kami puja. Ajar kami membuang semua berhala apapun. Hanya Engkau yang patut kami paling tinggikan dan utamakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan melayani pekerjaan-Mu, sehingga kami boleh berbagian sebagai rekan kerja yang baik dan setia hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur boleh punya firman-Mu, satu-satunya otoritas seorang raja segala raja yang memimpin hidup kami, membimbing hidup kami, dan membawa hidup kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.